Berjumpa kembali di channel Adio Dacus. Supaya channel saya dapat maju dan berkembang, maka memohon dukungan para pemirsa dimanapun berada dengan cara like, share, komen, subscribe. Video kali ini saya menayangkan tentang kegiatan serah terima Pamsimas di Desa Mata Kapore, Kecamatan Kudi Bangedo, tahun anggaran 2020. Serah terima kegiatan tersebut dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021 di Dusun 2, Kampung Lokodanda, Desa Mata Kapore. Memang kalau dia tidak connect, dia tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Kepala Desa Mata Kapore bersama aparat. Yang saya hormati Pak Camat Kudi Bangedo bersama teman-teman. Yang saya hormati Bapak-bapak Kadis yang berkenan hadir pada kesempatan ini, Pak Kadis PU, Kepala Bapelitbangda, Pak Kadis Perikanan, Pak Kadis Sosial, dan teman-teman dari OPD terkait lainnya yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Yang saya banggakan, warga masyarakat Desa Mata Kapore dan perwakilan warga masyarakat BPD Desa Mata Kapore, dari Bapak Ketuanya, pengurus-pengurus lainnya sampai pada anggota, yang saya juga banggakan. Singkatnya, kita semua yang hadir pada kesempatan ini yang berada pada suasana yang penuh bahagia. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua sebagai manusia beriman untuk kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan. Hanya oleh karena penyertaannya, restunya, itu karunia-Nya, kita boleh berkumpul di sini dengan penuh semangat. Hadirin yang saya hormati, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pencapaian 100% akses air minum dan sanitasi yang layak di wilayah perdesaan. Program Pamsimas sangat membantu masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Sampai dengan sekarang, masyarakat yang sudah terlayani akses air minum berdasarkan data, jumlah jiwa yang terlayani di Sumba Barat Daya ini sudah berjumlah 23.588 jiwa. Dan Pamsimas sampai dengan tahun 2020 yang terlayani itu dari 23.000 tadi, itu 22.562 jiwa, dengan cakupan desa yang terlayani mencapai 70 desa. Kita 173 desa ini di SBD, tambah 2 kelurahan. Berarti kita masih harus berjuang lagi melayani teman-teman kita di 103 desa lainnya.
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya sangat konsen dalam hal percepatan pemenuhan sarana penyediaan air minum bagi masyarakat melalui kebijakan strategis yang kami julukinya sebagai 7 jembatan emas menuju Loda Wemeringi pada WM Malala. Iya. Akan tuntas atau kita tuntaskan pencapaian target bagi desa-desa yang belum tersentuh program Pamsimas ini. Itu sangat penting sekali adanya integrasi dan kolaborasi. Integrasi maksudnya apa? Keikutsertaan, keterpaduan sejumlah kekuatan baik dari sisi SDM maupun dari sisi anggaran untuk melakukan sebuah kegiatan. Contohnya hari ini di sini, APBD ikut, APBN ikut, in-case dari anggota atau masyarakat yang menikmati ikut. Lalu sumber daya alam yang dimiliki rakyat di sini juga ikut. Itulah yang dimaksud dengan integrasi. Kaitannya dengan program khususnya Pamsimas atau pelayanan air bersih. Dan program desa berair dan desa sehat sebagai upaya percepatan pemenuhan sarana air minum dan sanitasi di desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berarti bahwa air yang kita upayakan sekarang ini untuk dinikmati melalui program Pamsimas tidak hanya untuk minum, tidak hanya untuk pakai masak, dia juga ikut serta untuk kebutuhan kesehatan, sanitasi, itu toilet, WC, mandi, itu untuk cuci, itu yang sering kita dengar bilang MCK. Lalu tidak hanya itu masuk pada hal peningkatan ekonomi rumah tangga. Air juga ini harus dikelola dengan baik dan harus dimanfaatkan secara baik. Jadi ada pepatah yang bilang sekali mendayung 2-3 pulau harus terlewati. Membangun sebuah program kegiatan Pamsimas ini harus punya imbas dalam mendongkrak ekonomi masyarakat di sini dari berbagai aspek. Itu yang dikehendaki. Contohnya air. Kalau nih warga di sini tadi yang akan terlayani ini kan 52 KK. Iya kan? Yang menikmati ini. Nah, dari 52 KK buat kolam ikan saja. Kolam, jangan menghayal kolam seperti yang ada di daerah persawahan Buangu. Bukan. Kolam yang kita kandung maksud sekarang ini di rumah tangga kita masing-masing cukup dia ukuran 1,5 meter atau 1 meter, lalu dia panjang 2 meter, dia dalamnya 50 cm, itu atau 75 cm setinggi ini meja sudah cukup. Lepas sudah itu ikan lele 100 ekor di situ, piara babai sudah kasih dia makan, itu sesuai dengan kebutuhannya, itu bahkan kotoran itu ayam pun bisa lepas di situ, itu tambah kasih dia bama yang representatif dengan piara ikan. Itu 1 bulan, 1,5 bulan sudah itu dipiara baik secara teknis. Nanti ini Pak Kadis Perikanan ada di sini. Kalau Pak Kadis tidak mendampingi dikala warga 52 KK piara ini ikan dengan kolam yang sepotong, saya bilang tidak didampingi secara baik,
Bapak dong bisa ribut tanpa kadis begitu. Supaya 100 ekor ikan tadi ini terpelihara dengan baik, 1,5 bulan atau 1 bulan kemudian, ya dia ya kalau dia subur bagus dia bisa sebesar ini botol. Gitu. Bayangkan kalau ini, jangan pikir jual dulu. Jangan pikir jual dulu. Kalau WJ bilang Pulau Watra memang kita Pak Aron dah bakar. Wah itu nak kampung koin kain besar begini kita potong 4 potong goreng sama dia. Nasi jagung 1 piring besar dengan lombok ulik dengan garam saja otnik yang nah, laku kalau kita di Lepara sana sering bilang laku pakumir. Itu yang dikehendaki. Dengan demikian bahwa perbaikan gizi anak atau rumah tangga keluarga ada. Itu. Jadi tiap 1,5 bulan itu atau 1 bulan sudah mulai panen. Hari ini misalnya kalau hanya 5 anggota rumah tangga, cukup ambil ini 1 ekor atau 2 ekor gitu, 1 yang besar 1 yang sedang. Terlayanilah begitu. Jangan goreng pagi, goreng siang, goreng malam, cepat habis. Gitu. Cukuplah di saat-saat capek, lelah itu hadir ikan goreng, semangat kembali ada. Itulah yang kita kehendaki. Dan itulah 7 jembatan emas. Kita merasakan nikmatnya ini hidup dalam merasakan apa yang menjadi karya kita sendiri. Itu yang dikehendaki oleh pemerintah. Pemerintah tidak bermaksud menyuap rakyatnya. Tidak. Bukannya jembatan itu. Jadi tadinya. Jadi bangun misalnya sumber air seperti ini harus menghasilkan sedapat mungkin. Dilihat dari kreasi warga penikmat itu sendiri. Kalau tidak akan mungkin Pak Kadis walau Kadis Perikanan begitu terus datang jaga sama kita di sini atau apalagi datang bikin ini kolam untuk kasih sama kita. Tidak akan mungkin. Yang dikehendaki adalah semangat kita sendiri sebagai warga masyarakat. Itu kreasi kita sendiri dalam hal bagaimana kita tumbuh kembangkan ekonomi rumah tangga. Enggak, kita melalui sejumlah hal yang bisa diperbuat hanya oleh karena kehadiran sebuah program Pamsimas Mata Kapolri. Itu yang dikehendaki. Berikutnya, saya mau mengajak kembali pada kearifan lokal. Tadi saya sempat bincang lepas dengan Bapak Tua mantan Kades ini. Kita yang ada di sini khususnya Ina Mata Kapore itu coba mengaku siapa yang kasih nama ini wilayah ini Mata Kapore. Apa dasarnya sehingga dinyatakan sebagai wilayah Mata Kapore atau ini alamat Mata Kapore? Saya mau tanya siapa? Mereka sudah tidak ada sekarang ini, iya kan? Mereka sudah meninggal leluhur. Nenek-nenek kita di waktu yang lalu, moyang, bahkan yang kita tidak sama sekali bayangkan dan punya muka itu yang model bagaimana. Hanya karena cerita orang tua baru kita bilang oh iya samnya moyang. Kita tidak membayangkan, apalagi ikut berkontribusi memberi pemikiran dalam hal untuk berkesimpulan Mata Kapore. Tidak, kita tidak tahu itu. Bapak-bapak dong tidak tahu. Bapak-bapak dong hanya penikmat, menerima apa yang sudah ada oleh orang tua. Lalu apa yang ada di dalam keberadaan kata Mata Kapore? Saya yakin bukan pemaknaan yang menjelekkan mereka sendiri atau klaim keluarga atau wilayah yang ada di sini. Pasti maknanya adalah baik adanya sehingga mereka berkesimpulan Mata Kapore. Yang tahu persis ini kembali di bapak mereka, ibu mereka di sini, warga masyarakat
Mata Kapolri. Yang saya mau bilang, kearifan lokal, kembalilah pada apa yang sebenarnya menjadi tatanan oleh mereka tadinya, peletak dasar awal Mata Kapolri. Untuk kita lakukan sekarang ini dipadukan dengan perkembangan teknologi dan ilmu yang ada sekarang ini. Kalau kami tekankan teknologi, ilmu, ya butuh huruf bagaimana? Kalau begitu, kearifan lokal harus itu yang utama oleh Mata Kapolri, lalu dipadu serasikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang ada sekarang ini. Saya yakin tidak membutuhkan waktu yang lama, Mata Kapolri akan kembali pada yang sebenarnya. Wijo bilang apa? Teko Dendoro Nubu Balimeta. Yakin saya akan kembali ini Mata Kapolri yang sebenarnya. Ini kearifan lokal yang harus disemangati benaran oleh pemilik lokal itu sendiri. Kalau tidak, susah menurut saya. Percaya atau tidak, lihat saya sekarang ini. Kita semua punya anak nona, punya anak nyong di rumah. Coba kita bayangkan. Awalnya HP ada, HP center. Hanya untuk telepon-telepon, SMS, dan center malam hari. Sekarang, wah, Android tidak main-main. Itu. Bahkan dia punya aplikasi di dalamnya terlalu banyak sampai pada rasa-rasanya HP itu mau meledak. Bagaimana mereka nyong-nyong dan nono-nono sekarang ini? Aha, sore-sore mandi bye-bye, rapi-rapi, minyak wangi, duduk di pintu, itu pangku kaki, HP atau tidak, pergi di pojok-pojok tertentu begitu, bisa di tengah jalan sana karena HP baru, mulai situ utak-atik HP. Mana mau pikir lagi bagaimana dalam hal mengikuti apa yang seharusnya dia ikuti dan belajar dan lakukan demi masa depannya, demi kelanggengan kelompok keluarga itu sendiri. Susah. Coba sekarang kita suruh anak nona sekarang ini tapis itu jagung yang kita giling. Mana dong bisa pisah dia punya yang kecil, yang tepungnya, pakunya, yang beras halusnya, halus lagi, baru masuk pada beras yang bisa dimasak, lalu pisah lagi yang perlu harus dititik ulang atau ditembuk ulang. Saya yakin sudah tidak ada nono-nono sekarang ini di kampung yang bisa tapis ini jagung. Lalu bahkan beras padi pun dia sudah pamalas. Dia terus siram di bokor atau di ember, dia siram air, dia tergenang itu di punya ampas, dia begini. Padahal dia punya antam masih tinggal, dia rebus. Siapa yang salah dan siapa yang benar? Yang salah ada di kita sebagai orang tua, yang benar ada di kita juga. Yang menikmati hasilnya dari generasi yang ada, ya kita juga. Adakah kita menerima generasi yang tidak bisa kita andalkan untuk sebagai generasi pelanjut demi keluarga, demi dirinya sendiri terutama? Juga menjadi soal. Kalau begitu, kearifan lokal harus tetap dijaga, harus tetap disemangati oleh kita sebagai pemilik kearifan lokal itu sendiri. Belum lagi kita masuk pada kata apalah artinya sebuah nama. Kalau sepintas saja kita sebut ini nama, macam tidak ada artinya, tidak ada maknanya, dan tidak punya tujuan. Tapi kalau kita maknai baik, itu kita hayati dengan baik, tidak main-main arti dan makna sebuah nama.
Contohnya saya selalu ambil misal pada diri saya daripada saya ambil misal di orang lain, mungkin bisa tersinggung karena saya salah ucap begitu. Saya ini datangnya dari klien keluarga yang juga keluarga besar. Di sana kita, julukan kita di sana, kita punya moyang itu bukan dia punya nama asli, tidak Petaka. Itu. Padahal dia punya nama asli sebenarnya lebih Kalingara. Tapi setelah dia dewasa, dia mengerti, dia hebat. Dari kehebatannya itu dia dijuluki ndak Petaka. Nah, yang saya kandung maksud sekarang ini, kalau sepintas kita membaca, melihat ini nama ndak Petaka, kita bisa berkonotasi negatif. Oi, ndak Petaka pun ada kepala angin bisa berpindah. Beda. Oh, ini kepala angin ini orang ini. Nama ndak Petaka, oh julukan ndak Petaka. Tidak, bukan karena dia kepala angin, tidak. Yang tahu dari saya sebagai turunan pemilik nama itu sendiri. Karena kearifannya arif dan bijaksana dalam mengayomi keluarga dan bahkan masyarakat umum. Selalu saja oke, bagus dan lain sebagainya, sifatnya mengayomi, melindungi, bahkan mensejahterakan, sehingga semua orang di sekitar dia menyatakan dapat Petaka kinane petekin. Tidak bisa dihalangi apa yang menjadi pernyataannya karena sudah teruji baik adanya. Sehingga selalu dijuluki ndak Petaka kinau, ndak Petaka kinau, akhirnya ndak Petaka. Demikian juga kita yang lainnya. Kita juga pasti memiliki nama, julukan dalam hal keluarga. Yang tahu arti dan makna dari nama julukan tadi itu, ya kita sendiri. Silakan artikan dan silakan wujud nyatakan. Pasti kita akan bangga bahwa kita mempertahankan harga diri keluarga, bahkan harga diri wilayah. Itu yang dikehendaki program apapun oleh pemerintah. Tetap akan ajakan ada kearifan lokal dipadukan dengan program yang ada, perkembangan yang ada, kita sama-sama dia jalan. Kalau tidak, macam saya tadi, ndak Petaka. Kalau konotasinya jahat, lalu program ini misalnya ada di sampingnya kampung sana, saya pasti titi-titi sudah tuh selang-selang pipa-pipa yang ada sudah dia tambah rusak, tuku-tuku yang ada supaya tambah rusak. Karena ndak Petaka dalam artian atau konotasi nakal, tidak. Yang tahu kembali kita, manfaatkanlah sumber air yang ada sekarang ini dengan baik, seturut dengan kearifan lokal yang ada. Hindari hal-hal yang negatif, yang tidak seperti apa yang dikehendaki oleh leluhur kita. Saya yakin apa yang menjadi keinginan, kerinduan dari kehadiran program ini, fasilitas ini bisa tercapai dan kita bisa nikmati. Bisa nanti, mungkin nanti bisa tahun depan saya lewat di sini, saya terus lihat papan di pinggir jalan situ jual ikan lele. Aha, saya pasti mampir, bisa-bisa saya borong semua itu yang 100 ekor saya. Siap. Bisa dong? Siap. Ah, itu baru mata Kapolres. Jangan sampai di mata hilang Kapolresnya yang tinggal. Itu. Saya menunggu untuk lewat nanti ini. Apalagi nanti kalau kita sudah tambah kasih mulus lagi ini jalan ini kepala dinas PU ada. Gilirnya nanti pasti kita kasih mulus lagi. Kita masih sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID, itu potong ini anggaran daerah yang tidak main-main. Terpaksa kita hanya usap dada, posa ko andewa lima. Ruru ko warga, penjanji manenana untuk kena bersabar. Tidak main-main, baru awal tahun saja kita disuruh potong berapa? 50 miliar. Ya, Pak Kadis. Pak lebih Bapak Kepala Bapelitbang nggak tahu persis itu berapa persen dan berapa jumlah itu keuangan yang terpotong lagi baru-baru keuangan daerah. Hampir 50 miliar.
18%. 8%. Beda. Dari 500 sekian miliar. Itu keuangan daerah. Beda. Bayangkan. Kalau 500 sekian 50 miliar ini tidak dipotong, berarti ada sejumlah program dan kegiatan yang harus kita lakukan. Edo. Jadi kita bersabar. Edo. Kalau ada harapan atau keinginan dari warga atau kerinduan dari warga di sini, lanjutan dari penanganan program yang ada sekarang ini Pamsimas kepada pemerintah daerah atau ke pemerintah, saat ini saya harus bilang bersabar. Edo. Kita kembali duduk sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan kita untuk kita bisa berproses dengan baik, rakyat juga bisa nyaman, rakyat menikmati hasil akhir dari program yang ada. Itu. Jadi tidak boleh ragu, tidak boleh khawatir, urus baik-baik sudah ini supaya kita punya rakyat menikmati dengan baik. Bapak desa yang ada, Bapak desa PLT. Gitu, pegawai negeri ini yang pada gilirnya nanti kalau sudah pemilihan kepala desa definitif di sini ada hasilnya, sudah laki-laki kembali bertugas sebagai ASN penuh. Gitu. Tapi yang saya mau bilang bahwa sejak bulan 5 tahun lalu, ya, kehadiran Pak di sini harus betul-betul beda. Harus ada bedanya begitu dengan kepala desa hasil pilihan rakyat. Karena langsung sekalian ASN ini sarjana lagi. Itu harus betul ayomi ini warga supaya Pak tinggalkan kesan yang baik, kembali ke habitat awal sebagai ASN, rakyat di sini tidak akan lupa. Itu. Jangan Pak lewat di muka sini atau lewat ini wilayah Mata Kapore. Pak duduk-duduk sana saja, bisa saja Bapak desa nanti suruh dia warga, coba kamu pergi bawa dulu nih advokat 1 buah, kasih mantan desa dan bilang sudah. Nah itu yang benar. Nah itu. Daerah ini daerah yang subur. Menurut saya bukan keliru, salah kalau sampai kita semua terutama aparat di tingkat desa tidak betul-betul pemberdayaan kepada warganya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Subur di sini nih, terlalu subur. Musim kemarau siram air sedikit saja itu Lombok dia meluncur sudah. Lalu Lombok menurut cerita orang di Lombok yang pedis-pedis itu datangnya Mata Kapore. Datangnya dari Mata Kapore dan bilang, apa betul atau tidak kalau kami di WJ Timur sana Lombok yang pedis itu dulu itu datangnya dari Dikir. Kalau bisa warga di sini kembalikan juga itu kalau ada tadinya. Itu hasil-hasil tertentu yang menjadi primadona wilayah ini supaya bisa itu kembali. Menurut saya tidak ada lapar. Tidak ada. Itu hanya manajemen pengelolaan rumah tangga yang terutama oleh mama rumah tangga tidak berjalan dengan baik, tidak didukung oleh bapak rumah tangga. Itu kalau bapak rumah tangga kepala manjudi, ya sudah, kepala berutang, ya sudah, itu kepala bajalan, ya sudah tidak akan jadi-jadi di rumah sana. Biar ini air ada dekat-dekat juga begini. Kalau mantan desa di sini dengan keluarga sekitar di sini, kalau kepala bajalan, tidak ada guna juga air di situ ada. Hentikan sudah yang sifatnya merugikan, tidak menguntungkan. Hentikan sudah itu. Mari kita piara tanaman, kita piara ini anak ayam, kita piara ini anak itik, kita piara ini anak ikan lele, anak ikan apalagi itu. Nah, kita piara anak babi, kita piara ini anak anjing, sudah. Apanya yang tidak dapat uang? Apalagi yang murah sekarang tidak ada, semua pada mahal. Gitu. Anjing saja
sudah ada anjing yang tembus angka 2 juta. Iya, sudah ada. Dan saya menikmati dagingnya. 2 juta, dia punya tuan buka dengan 2,5, kita ambil dengan 2 juta. Anjing memang rasa-rasanya kalah babi yang potong pikul. Itu rasa-rasanya. Dia punya montok, gemuk, dagingnya cukup. Itu. Lalu ini anjing yang umur 1 tahun, itu dia sudah geraknya 500.000 ke atas. Tidak ada lagi anjing yang di bawah 500. Kecuali anak kuku. Dan tidak akan ada ambil anak kuku. Kecuali kalau dia suka betul dia punya pusaran, ya. Itu. Atau dia suka turunannya. Itu. Tapi minta anak kuku banyak. Minta anak kuku ya tahu nggak? Nah ini. Banyak. Tapi harganya tidak ada lagi yang di bawah 500. Itu. Sama juga kambing. Tidak ada lagi kambing sekarang ini yang 3 bulan harganya sudah 500. Kambing. Kalah lagi anjing. Anjing mesti tunggu 1 tahun. Kambing 3 bulan permisi pokok dewen. Dia punya permisi tanduk segini. Yang 3 bulan, 4 bulan yang subur. Itu sudah paling kurang 500 itu. Gitu. Daerah ini menjanjikan. Kalau rame-rame 52 kakak piara kambing 2 betina atau 1 betina 1 jantan atau apa sistem kelompok itu 1 pejantan untuk 5 betina atau 4 betina. Kalau 1 kambing induk beranak 2 anak, apalagi dia 3. Gitu. 52 kakak kali 2 ada 104 anak kambing di sini. Berarti 104 tadi ini dia beredar lagi, dia berkembang, mata Kapolri menjadi penjuru jadinya dalam hal kembang biak kambing, ternak kambing. Berlanjut dan berlanjut, kaya hanya dengan ini binatang kecil ini. Tidak dengan kuda, tidak dengan kerbau. Kaya dengan anjing, kaya dengan ayam, kaya dengan ikan air tawar. Itu. Kaya dengan lombok, kaya dengan porang, kaya dengan kopi, kaya dengan coklat. Apanya yang tidak ada di sini? Bukan aja kamu. Sebenarnya tak perlu kita omong ini. Jabat tangan sudah selesai. Janji sama kita sudah. Kapan kita datang untuk kita nikmati ini hasilnya. Hari ini saya lihat ini rambutan di sini. Padahal sumber rambutan juga seharusnya di sini. Iya toh? Tapi kenapa dia habis? Oh, teknik kotoran. Iya toh? Isi di kantong, muat di motor, keliling jual. Iya kan? Kalau begitu semangat lagi tanam begitu. Advokat begitu. Advokat sekarang ada lagi tuh advokat rasa mentega. Mahal itu. Saya kalau pergi di Jawa sana, di Bali itu, saya kaget sendiri. Waktu saya jadi wakil bupati ini saya terus rajin berjalan begitu karena ditugaskan ke desa. Sebelumnya saya tidak rajin berjalan, jangan dingin ya jongkam. Nah, gara-gara tugas rajin berjalan sampai di sana, masuk juga di warung yang oke-oke begitu. Saya punya persangkaan sama dengan di Metebula sana. Terus 25.000 1 porsi. Jadi sudah begitu. Datang ini advokat. Saya dokas tunjuk ini daftar. Minum. Saya ini pakai ambil minuman ini apa advokat. Nah, datang 1 gelas. 1 gelas. Tidak setengah buah juga 1/4 buah. Advokat yang dong taruh di blender sama dia. Itu campur-campur omong kosong banyak yang lain. Mungkin don campur juga tepung-tepung yang tidak laku-laku. Dia warna advokat terus bilang 35.000. Gelas, mungkin gelas hanya 35.000.
Berarti satu buah advokat kali 35.000. Nah, gitu. Hasil akhirnya. Tapi tangan kesekian, tangan kesekian, tangan kesekian, tangan kesekian, start dari kita di sini saya yakin 5.000 satu buah. Coba kita tanam juga 10 pohon dan satu pohon hasilnya 100 buah. Kali 10 1.000, kali 5.000. Tidak terasa. Advokat kasih sekian juta. Itu. Rambutan kasih kita sekian juta. Itu. Durian apalagi. Lebih mahal lagi. Itu. Coklat. Lombok. Ikan. Ayam. Kambing. Tambah kurang kali bagi hasil akhirnya kaya. Iya. Menurut saya 4 tahun atau paling lama 4 tahun ini rumah Bapak mantan harus ganti jadi rumah tembok. Itu baru benar. Tadi ini tambah kurang kali bagi hasil akhir kaya. Itu yang dikehendaki. Tidak ada basa-basi yang harus kita manfaatkan. Kerja, kerja dan kerja, tanam, tanam dan tanam, hasil akhirnya petik, petik, dan petik. Tambah kurang kali bagi kaya. Itu yang dikehendaki oleh pemerintah daerah melalui program 7 Jembatan Emas untuk warga masyarakat. Hari ini kita ngomong masalah desa berair. Sekaligus merambat menangani desa sehat. Merambat dalam hal menangani pemenuhan kebutuhan pangan. Merambat kita juga ikut menyukseskan program aman dan tertib. Kalau ini kenyang, apalagi yang ribut. Jelas Sumba semua urusan makan baru aman. Kenyang aman. Kalau belum makan kita ini orang Sumba ribut. Itu SUMBA. Semua urusan makan baru aman. Itu. Jadi uruslah semua urusan peningkatan ekonomi pasti aman. Itu tadi. Semua tadi yang saya bilang masih banyak lagi. Urus dulu yang saya bilang pasti kita aman. Kira-kira itu yang saya bisa omong pada kesempatan ini. Nanti sebentar selesai saya toki ini meja begitu. Penyerahan atau peresmian begitu. Mau bicara lepas begitu. Cerita lepas dengan Pak Kadis PU, Pak Kadis Ikan, Pak Kadis Sosial. Terkait dengan mereka punya tupoksi, silakan sudah begitu. Itu. Kalau Pak Kadis Ikan kurang pahami bahasa kodi, Pak Jimmy ada begitu, bantu. Itu. Kalau sudah. Itu. Atas nama pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak. Dari Bapeda, dari rekan-rekan karyawan atau staf Pamsimas, dari teman-teman kelompok-kelompok tadi ini KKM atau semoga tidak boleh ada KKN begitu. Kelompok-kelompok yang ikut terlibat, terutama koordinator yang sudah mengkoordinir secara baik teman-teman selama ini dalam hal proses pembangunan, dan hari ini boleh kita lakukan serah terima. Semua kita warga masyarakat pada umumnya yang ikut juga berkontribusi suksesnya program Pamsimas di Kabupaten Sumba Barat Daya, lebih khususnya di Mata Kapore, lebih khusus lagi Dusun 2. Semoga Tuhan sang pemilik kehidupan yang maha kuasa, maha semua ada di bab tua di atas.
memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam hal berkarya bagi negeri Lord Awe Meringi Pad Awe Malala yang kita cintai bersama, Sumba Barat Daya. Demikian itu, atas kebersamaan kita semua saya ucapkan terima kasih, dan atas seizin kita semua saya meresmikan, resmikan begitu izin kita semua dan kehendak Tuhan sang pemilik semua ini di alam ini. Fasilitas Pamsimas itu melalui program Pamsimas 3 tahun anggaran 2020, Desa Mata Kapore, Kecamatan Koribangeno, Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan ini saya nyatakan resmi untuk difungsikan. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Apa itu hand sanitizer? Untuk apa lagi berfoto? Sampai di sana berfoto. Lama-lama kok jadi stafnya protokol Kominfo. Izin Bapak. Saya mau merokok Pak, jangan suruh tidak sampai. Oh iya, siap Bapak. Orang tua berdiri di sini. Pegang ini gunting juga satu orang tua. Pakai yang besar memang. Gitu. Nah, dia bilang Pak, tane kan biar tane. Baik, dengan memohon berkat dan penyertaan Tuhan, pemanfaatan sumber air melalui program Pamsimas 3 tahun anggaran 2020 Desa Mata Kapore. Dengan ini kita memanfaatkan dan resmi. 1, 2, 3. Saya kemarin dengan Pak Kepala Bapeda sebelah tegut. Buka keran, oh. Keran Bapak. Memang kencang betul ini Mata Kapore kok. Memang dia punya mata bajingan ini. Amin Bapak. Iya, di mata bajingan ini. Makanya dia kencang. Berarti ikan nanti kencang juga Bapak. Ikan lele kencang pasti Bapak. Semoga 2024 dia tambah kencang. Siap Bapak, amin. Foto. Mai orang tua. Mai pakai. Orang tua di teng. Bapak dengan Mas Ras. Masuk ke Bapak.